Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Lujeng Rahayu ingkang sami pinanggih. Sahabat Buana Channel, di mana saja Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat-sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan mendapat rezeki yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat, masih tentang Gunung Lir-Liran. 2 seri telah saya tayangkan pada episode yang lalu. Sekarang saya mengajak untuk menguak sejarah Kerajaan Powan yang dalam tutur masyarakat disebutkan sebagai Kraton Pohan atau Kraton Powan. Inilah beberapa situs yang masih tersisa, diantaranya adalah bagian dari Lingkayoni, kemudian umpak batu untuk bangunan. Di sini ada 4 umpak. Dalam serat Kakawin Negara Kertagama, karya sastra pada masa Majapahit yang ditulis oleh Empu Prapanca, yang berisi kisah pelesir Prabu Hayam Wuruk ke beberapa desa bawahannya. Di situ Powan disebutkan sebagai Pawanawan, yang merupakan daerah bawahan Kerajaan Majapahit. Arkeolog Tri Marheni SP dalam jurnal arkeologinya Sidayatra, Balai Arkeologi Palembang edisi perdana tahun 1996 mengajukan hipotesis bahwa lokasi Kraton Powan di tanah Tegalan yang berbatasan dengan hunian penduduk. Tanah Tegalan di sebelah selatan dan Sungai Sawur di sebelah barat. Berdasarkan cerita rakyat yang berkembang di sekitar situs, penduduk setempat percaya bahwa di situs tersebut pernah berdiri sebuah keraton yang bernama Powan, yang sejaman dengan Kerajaan Majapahit. Dan dalam studi kolonial yang terdapat dalam Jawa Diskrif van het Jawa Institute, volume 18, number 2, 1 Mei 1938, halaman 117, yang menjadi koleksi perpustakaan Universitas Leiden. Di situ Kraton Powan juga disinggung, keterkaitan dengan Majapahit lengkap dengan kisah lesan Joko Buduk, Gunung Liliran, Desa Tulakan, dan Ketanggung, yang pada masa itu masuk dalam distrik Rambi. Di situ juga disebut adanya beberapa tinggalan Hindu Jawa berupa benda-benda purbakala. Demikianlah beberapa sumber yang mengisahkan tentang Kerajaan Powan. Pemirsa, inilah peta Gunung Liliran dan Kraton Powan. Antara Gunung Lir-Liran dan Kraton Powan bisa ditempuh dalam waktu 8 menit dengan roda 4.
baik itu Keraton Powan, kemudian di situ ada saluran menuju ke Sungai Sawur yang dulu pernah dibuat Joko Buduk ketika mengikuti sayembara dari Raja Powan. Nah, berikutnya adalah patilasan makam Joko Buduk yang terletak di Dukuh Gampingan, Desa Jambean, Kecamatan Sambirjo, Kabupaten Sragen. Dari cerita tutur masyarakat yang ada di sekitar situs Kerajaan Powan dan di sekitar Gunung Lir-Liran, mendengar putranya Pangeran Raden Haryo Bangsal atau Joko Buduk terbunuh di Kerajaan Powan, yang dulu pada bagian 2 sudah saya ceritakan tentang kematian Joko Buduk dan dimakamkannya di atas Gunung Lir-Liran. Maka Raja Majapahit Prabu Brawijaya V marah dan mengirim pasukannya ke Kerajaan Powan. Tujuannya yaitu memindahkan jenazah Pangeran Haryo Bangsal dan menghukum Raja Powan. Ketika sampai di istana Raja Powan, istana tersebut tertutup rapat, sehingga pasukan Raja Brawijaya V tidak bisa masuk ke istana tersebut. Namun Raja Brawijaya V tidak kekurangan akal. Beliau melemparkan koin emas dan perak ke sekitar istana Raja Powan, dan rakyat pun akhirnya berebut mencari keping emas dan perak tersebut, dan itu menyebabkan pagar istana Raja Powan bobol. Raja Powan sempat lari dan dikejar oleh pasukan Raja Brawijaya V. Sesampai di sebuah pinggir Sungai Sawur, Raja Brawijaya V mengutuk Raja Powan dan beberapa anak buahnya menjadi buaya putih. Buaya-buaya tersebut dilempari dengan tombak, sehingga desa tersebut dinamakan Desa Tambak Boyo, dari kata tombak dan buaya. Raja Brawijaya V kemudian berkata pada Raja Powan yang sudah menjadi buaya bahwa dia akan menjadi manusia lagi jika dia berhasil menolong keturunannya yang pada suatu saat nanti berkelana di Bengawan Solo. Setelah berpuluh-puluh tahun kemudian, memang ada keturunan dari Raja Brawijaya V yang menyusuri Bengawan Solo yang bernama Joko Tingkir, yang akhirnya menjadi Raja Pajang. Demikian sahabat cerita tentang Kerajaan Powan. Terima kasih Anda sudah mengikuti kisah ini dari pertama sampai ketiga ini. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.